Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita ke-8 kali ini pelajaran IPA, kita akan masuki bab keempat ya. Nah, kemarin membahas tentang pemanasan global, sekarang bab 4 kita membahas tentang lapisan bumi. Adapun materi yang akan dibahas yakni mengenai lapisan atmosfer. Lapisan bumi. Nah, bumi ini terbagi jadi 3 komponen. Ada atmosfer, yakni berupa komponen gas, hidrosfer, komponen air, dan litosfer, komponen padat. Nah, untuk atmosfer berasal dari kata atmos atau uap dan sapira itu lapisan. Sedangkan pengertiannya lapisan uap yang melindungi bumi, berfungsi mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Nah, lalu untuk kandungan gas di atmosfer itu ada nitrogen 78%, oksigen 21%, karbon dioksida 0,03% dan argon 0,93%. Komponen padat di atmosfer ada debu dan komponen titik air yang menjadi awan berkumpul ya, gitu. Nah, selanjutnya manfaat atmosfer. Yang pertama, melindungi bumi dari sinar ultraviolet dengan lapisan ozon, melindungi bumi dari benda luar angkasa, dan menjadi media cuaca yang mempengaruhi hujan, badai, dan lain sebagainya, dan juga memiliki berbagai macam zat yang diperlukan oleh makhluk hidup seperti bernapas dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya lapisan atmosfer itu dibagi-bagi lagi menjadi 5 lapisan. Adapun susunannya dari yang terbawah sampai ke yang atas itu, yang pertama ada yang disebut dengan troposfer. Nah, troposfer ini ketinggiannya 0 sampai 10 km. Ada statosfer, ada mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Pertama, lapisan troposfer. Nah, ini susunan gambarnya ya. Nah, cirinya lapisan tempat aktivitasnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Banyak mengandung uap, air, dan karbon dioksida, dan lapisan tempat berlangsungnya cuaca dan iklim. Jadi hujan, panas, topan, salju biasanya di lapisan troposfer. Selanjutnya lapisan statosfer itu 10-50 km dari laut. Nah, biasanya cirinya terjadi perubahan temperatur, tempat melajunya pesawat karena nggak ada cuaca tuh, nggak ada hujan dan lain sebagainya, jadi tenang. Nah, lalu di sini karena sangat dingin ada yang disebut dengan lapisan ozon. Fungsinya menyerap sebagian sinar ultraviolet dari matahari. Sinar ultraviolet bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, ozon ini bisa rusak nih jika banyak penggunaan zat CFC kayak AC ataupun kulkas, juga aerosol. Yang ketiga, lapisan mesosfer 50-85 km dari laut. Lapisan ini melindungi bumi dari benda luar angkasa. Saat meteor jatuh itu akan terbakar habis di mesosfer, sehingga kelama-lamaan akan menghilang. Nah, semakin tinggi suhu, maka suhunya juga semakin turun. Oleh karena itu, pada lapisan ini sebagian besar meteor akan terbakar dan terurai. Gitu. Jadi kelihatannya kalau bintang jatuh semakin lama semakin hilang gitu. Lapisan selanjutnya ada yang disebut dengan termosfer. Itu 85-375. Nah, beda-beda versi ya, bawahnya ratusan kilometer. Nah, letaknya di bawah eksosfer. Nah, lapisan ini memiliki lapisan ionosfer yang berfungsi untuk penyebaran gelombang radio. Nah, suhunya sangat panas, lebih dari 1000 derajat. Sinar radiasi dan sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari menyebabkan proses terjadinya ionisasi, sehingga menyebabkan adanya lapisan ionosfer. Lapisan ionosfer itu berfungsi menangkap sinar radio. Selain itu, lapisan ini terjadi fenomena cahaya kutub atau aurora. Sinar radio dari kota lain bisa terdengar jelas, terutama pada saat malam hari. Nah, yang terakhir ada lapisan eksosfer, biasanya di atas 500 km dari laut. Jadi yang paling ujungnya lapisan bumi yang paling ujung. Nah, ini posisi gambarnya yang paling luar. Nah, eksosfer ini banyak mengandung gas hidrogen sebagai batas atmosfer bumi dan luar angkasa, merupakan jalur edar satelit buatan manusia biasanya gitu. Eksosfer memiliki kandungan gas rendah dan gaya gravitasi yang lemah. Ya, mungkin sekian dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa dirangkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.